Jika cinta adalah ibadah, maka patah hati adalah jalurku mendalami. Semakin dalam hingga tak mampu lagi, aku membedakan antara mana kasih sayang, mana kehilangan. Maulana Jalaluddin Rumi. Di kata Jalaluddin Rumi yang kali ini, saya mendapatkan banyak makna yang dalam, yang masih berkaitan dengan cinta. Ya, namanya cinta ya, setiap dari kita pasti selalu tidak ada habisnya menceritakan tentang apa aja sih yang kita dapat dari cinta. Gitu ya. Pertama di sini Rumi menggambarkan bahwa yang namanya cinta selalu tidak lepas dari yang namanya patah hati. Mau siapapun orangnya, sehebat apapun dia, kalau sudah cinta, pasti ada konsekuensi patah hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta itu memang bisa digambarkan seperti suatu ibadah. Yang namanya ibadah itu harus konsisten, harus dilakukan karena memang punya rasa tanggung jawab dan kewajiban, bukan karena merasa hanya sekedar peribadatan yang rutinitas saja. Yang namanya ibadah pasti mengantarkan dengan pengorbanan ya. Pengorbanan pasti juga mengajarkan tentang patah hati, karena ada sesuatu harapan yang kadang tidak langsung tercapai saat itu juga. Ada waktu-waktu tertentu di mana baru tercapainya akan apapun harapan yang kita panjatkan. Yang ketiga yang saya dapatkan dari kata Jalaluddin Rumi yang ini, bahwa memang tingkat tertinggi ketika seseorang itu melebur dengan cinta, seseorang itu tidak bisa membedakan mana yang namanya kasih sayang, mana namanya kehilangan. Dari tiga hal yang saya dapatkan ini, ya saya emang selalu mind blown ketika membaca banyak syair dari Jalaluddin Rumi. Dan ini yang paling mind blown juga salah satunya. Mindset cinta itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya terluka dan kecewa. Jadi ya, terimalah kebijaksanaan luka tersebut. Tapi yang jadi hal penting di sini Rumi mengatakan jika cinta itu adalah ibadah, maka patah hati itu adalah jalurku mendalami. Semakin dalam hingga tak mampu lagi membedakan antara mana kasih, mana kehilangan. Ini dalam banget ya. Jadi Rumi ini mengaitkan cinta dengan ibadah. Ketika cinta melebur dalam ibadah yang kita lakukan, maka semakin kita beribadah, semakin kita tidak mencari feedback yang kita dapatkan. Kita tidak lagi mengharapkan apa yang bisa kita dapatkan, tapi kita mengharapkan Tuhan saja dalam kehidupan. Misalnya begini, seseorang yang melebur dalam beribadah dengan cinta, dia itu beribadah bukan karena ada hadiahnya, tapi beribadah karena dia sadar betul bahwa banyak nikmat yang Tuhan berikan yang dia itu harus mensyukurinya lebih banyak ya. Karena memang dalam kehidupan kita diberikan banyak kenikmatan yang kita tentu tidak bisa berterima kasih akan satu hal ke satu hal yang lainnya. Maka ibadahlah yang bisa
membuktikan bahwa kita itu mensyukuri nikmat yang diberikan. Tapi yang berbeda di sini adalah Rumi mengkaitkannya dengan cinta, lalu dengan jalur patah hati. Banyak orang tidak terfikirkan beribadah dengan jalur patah hati itu seperti apa gitu. Yang saya pahami dari syair yang ini, patah hati yang dimaksud Rumi dalam pandangan saya itu adalah ketulusan kita dalam beribadah. Tapi jika melihat dari pandangan Rumi, itu benar-benar Rumi tidak melihat lagi apa yang dia dapatkan. Tapi ya nggak apa-apa, dia terluka, waktu dia berkurang, dia sibuk beribadah, ya, sibuk dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan, dan itu malah jalur yang dia senangi, sampai dia tidak bisa membedakan mana yang kasih sayang, mana yang kehilangan. Dan ini memberikan saya perspektif yang baru dalam percintaan. Saya jadi tahu bahwa di mana level tertinggi saya dalam mencintai sesuatu hal atau mencintai seseorang. Kalau saya masih butuh feedback, masih butuh harapan, dan belum bisa pada level tidak bisa membedakan mana yang sayang, mana yang kehilangan, berarti saya masih mencari sesuatu yang menguntungkan saya dalam cinta tersebut. Dan itu bukan cinta. Karena cinta bukan mencari keuntungan, bukan mencari hal yang bisa dimanfaatkan, tapi memberikan yang terbaik, mengorbankan segala sesuatunya dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang buruk ya atau destruktif. Dan di sini memberikan gambaran juga bahwa banyak dari kita juga belum bisa memahami cinta, karena kita memahami cinta sebatas ya senang saja, padahal yang level tertingginya itulah ketika kita sudah melebur mencinta. Yang level paling tinggi itu kita udah tidak bisa melihat lagi di mana cinta atau enggak, tapi ya udah kepada sesuatu yang kita cintai itu fokusnya. Simpelnya begini, kalau kita cinta sama seseorang, yang kita lihat tuh bukan kelebihan atau kurangnya dia, tapi pokoknya harus sama dia, harus tentang dia yang bisa bikin kita tuh terpana, bikin kita tuh benar-benar mendamba. Kalau nggak sama dia, berarti kita ngerasa benar-benar total hilang gitu ya, bukan diri kita. Nah, kalau sama dia, kita kembali ke diri kita sendiri. Nah, itu namanya cinta. Dari beberapa syair Rumi yang saya baca, yang saya pahami, yang memang salah satu definisi cinta itu adalah ketika kita kehilangan sumber yang terkuat, kita juga kehilangan diri kita. Tapi Rumi itu selalu menggambarkan manusia dengan Tuhannya. Tapi bisa diaplikasikan juga ke sesama manusia ya. Tapi kebanyakan dari syair Rumi itu antara manusia dengan Tuhannya, dengan syair-syair cintanya Rumi yang banyak beliau gambarkan gitu. Salah satunya yang sedang saya bahas di sini. Rumi memilih jalur patah hati untuk semakin dalam mencinta. Dan di sini juga memberikan gambaran bahwa cinta itu bisa berbentuk sebagai ibadah jika itu benar. Dan selain daripada itu, Rumi di sini menggambarkan bahwa jalur seseorang mencintai itu lebih banyak melalui jalur patah hatinya dibanding bahagianya. Ya mau bagaimanapun kita ya dalam mencintai sesuatu hal, saya juga yakin sih
saya ataupun teman-teman semua pasti menyiapkan konsekuensi gimana biar nggak sakit hati kan, gimana biar nggak kecewa gitu. Pasti ketika kita sudah cenderung senang kepada sesuatu, kita malah takut hal itu tuh melukai kita gitu. Pernah ngerasain kan? Saya tuh juga sering merasakan seperti itu, dan teman-teman pasti, saya yakin juga pasti merasakan juga. Dan inti yang paling membuat saya mind blown di Saya Rumi yang ini, Rumi itu seperti menegur kita gitu ya, dalam cinta dan dalam ibadah gitu. Cinta dengan ibadah itu sesuatu hal yang harus dileburkan gitu ya. Ibadah tanpa cinta ibarat kata kita memberikan sesuatu kepada seseorang, tapi kita nggak tahu nih, itu ini sesuatu yang baik buat dia atau enggak. Seperti itu contoh simpelnya, gitu ya. Ketika kita tidak mampu meleburkan ibadah dengan cinta, makanya mulailah segala sesuatu dengan cinta. Karena Tuhan itu maha mencinta, maha penyayang. Alangkah ruginya kita kalau kita memulai segala sesuatunya tanpa cinta. Karena Tuhan berikan anugerah cinta kepada kita semua. Jadi saya juga sering memberikan afirmasi ke diri saya sendiri bahwa saya harus memulai segala sesuatu halnya dengan cinta, meskipun sulit ya. Ada aja kita tuh bad moodnya, keselnya, kadang tidak ikhlasnya dalam beberapa kejadian gitu. Tapi setidaknya harus mengusahakan apapun yang kita lakukan itu berdasarkan karena cinta. Semakin dalam kita memberikan sesuatu karena dalih cinta, dengan dalih mengorbankan, dengan ketulusan dan kebijaksanaan, maka saya yakin kita akan naik level gitu. Kita akan naik level, jadi kita bukan melihat apa keuntungan lagi nih dari mencintai, tapi yaudah itu adalah yang terbaik yang kita berikan kepada banyak orang. Sampai-sampai kita tidak lagi bisa membedakan mana yang kasih sayang, mana yang kehilangan. Dan prinsip Rumi yang ini saya praktekkan dalam kehidupan saya gitu. Dan memang mindsetnya jadi berubah banget ya. Yang tadinya saya itu mindsetnya cinta itu adalah sesuatu yang harus timbal balik, harus ada pamrih. Ternyata cinta itu tidak sesempit itu. Ternyata cinta itu lebih luas daripada yang saya pahami sebelumnya. Jadi kita itu emang sering memberikan batas dalam banyak hal gitu ya, seperti cinta kita kasih syarat-syarat, ya kan, harus ABCD gitu ya, dibikin-bikin sendiri syaratnya gitu. Padahal cinta itu tidak butuh syarat yang rumit. Kita cuma perlu saling memberi aja. Kita hanya perlu tidak butuh pamrih gitu. Selama itu kebaikan yang kita berikan ya udah. Tidak perlu kita memiliki syarat untuk menuntutnya supaya kita dapat hal yang sama gitu ya. Padahal nggak rumit, tapi kita sendiri yang bikin rumit gitu. Hasrat kita yang bikin rumit, menciptakan syarat-syarat yang kadang nggak ngerti juga ya kenapa ada gitu. Yang kadang juga nggak make sense untuk ada. Jika melihat Saya Rumi yang ini, jika cinta adalah ibadah, maka patah hati adalah jalurku mendalami. Kenapa sih selalu patah hati gitu ya? Pada heran gak sih teman-teman? Kalau baca syair Jalaluddin Rumi itu selalu dengan patah hati gitu. Cinta, patah hati. Cinta, patah hati. Kenapa nggak cinta bahagia gitu? Yang saya pahami kenapa selalu patah hati dikaitkan dengan cinta, memang potensi besarnya dalam cinta itu patah hati sebetulnya. Kenapa nggak bahagia? Bahagia itu adalah hasil
ketika kita bijaksana dengan patah hati itu sendiri. Jadi nggak serta-merta langsung bisa tertawa lebar, santai, ya, legowo gitu. Kita masih punya tugas, yaitu adalah menerima patah hati dengan bijaksana. Itu tugas yang penting kalau kita pengen bahagia. Kita nggak bisa bahagia kalau kita tidak bijaksana menerima ujian dan patah hati. Itu hanya sekedar angan-angan aja untuk bahagia. Orang yang bahagia itu bukan karena dia tidak patah hati, salah. Ya, menurut saya keliru ya. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa menerima segala ujian dan luka di hatinya dengan bijaksana. Karena dia tahu gimana cara mengelola emosinya, menerima ujian dari Tuhannya. Dan itu yang bikinnya jadi bahagia hasilnya gitu loh. Jadi bahagia tuh bukan serta-merta langsung terjadi, tapi ada sebuah proses bagaimana kita merespon banyak kejadian dalam hidup. Oleh karena itu, berikanlah cinta dalam apapun yang akan kita lakukan. Mau itu kepada sama manusia ataupun ketika kita ibadah kepada Tuhan. Karena patah hati yang kita rasakan gak ada ruginya kok. Itu akan menjadikan kita naik level sampai kita berada pada tingkat cinta yang tertinggi seperti yang Rumi sampaikan, yang dimana akhirnya kita pada batas cinta sejati yang kita udah gak bisa bedain lagi mana yang kasih sayang, mana yang kehilangan. Mungkin gitu aja dari saya untuk episode kali ini. Akan banyak syair yang akan saya bahas lagi ke depannya, masih dari Jalaluddin Rumi. Jadi segini dulu aja. Saya Syarif Lukman dari rekan Imaji. Sampai jumpa di episode berikutnya.